Ini rumpun royhan ini sebenarnya rumpun yang memang non-duhen atau bagaimana? Iya, karena memang dari yang saya pelajari yang banyak itu di kawasan Uhud ya. Selain ada beberapa titik lagi lainnya. Maka setiap kali ke Uhud itu mata saya nggak tenang. Beliau punya selimut khusus, yang selimut khusus itu dicelup dengan za'faron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita semua untuk senantiasa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam berwewangi. Ustadz, kemarin kita sudah bincang tentang rumpun duhen. Duhno. Sudah berkali-kali disebut selain rumpun duhen ada rumpun royhan. Ini rumpun royhan ini sebenarnya rumpun yang memang non-duhen atau bagaimana? Iya, yang jelas dua-duanya termasuk dari tib. Tib. Ya, ini penting untuk selalu kita garis bawahi karena tidak jarang terjadi orang mengira setiap yang wangi itu pasti tib. Padahal tidak setiap itter itu, tidak setiap minyak wangi itu adalah tib. Nah, pembicaraan kita mengenai ad-duhnu maupun ar-royhan itu dua-duanya berkenaan dengan tib. Tib itu adalah minyak wangi yang tabi'i, yakni alami, asli dan thayyib. Tabi'i, asli, thayyib. Artinya thayyib itu meliputi bahwa dia bersih, bahwa dia itu terjaga dari keburukan, karena ada minyak wangi yang justru menyebabkan terjadinya penyimpangan hormonal, penyimpangan seksual dan lain-lain ya. Dan bahkan para ulama mengatakan bahwa disebut tib, wabil khusus dalam hal ini adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa tib itu sekaligus berfungsi sebagai tib, obat ya, sebagai obat. Nah, apa itu tib? At-tib itu adalah al-itru wa kullu ma lahu raihatun hasanatun mustaladzatun. Nah, ini yang pertama adalah hasanatun dulu. Setelah itu memang baunya enak ya, baunya enak, menyenangkan, kalmis wal ward. Nah, maka ward itu walaupun dia itu bukan dari lemaknya kayu maupun hewan, itu termasuk rumpun. Kalau ini memang termasuk tip semua ya. Wanahwihima itu berarti dan selain keduanya. Ini baru tipnya. Nah, nanti ketika membahas tentang duhan, ward itu termasuknya duhan. Ini perkecualian dulu. Lalu royhan itu apa royhan itu? Kalau Ibnu Asir menerangkan, mengatakan bahwa ar-royhanu kullu nabatin thayyibur rih min anwa'il masmum. Ya, itu ar-rayhan itu adalah segala jenis tanaman berbau harum. Saya seringkali menyebutnya itu biar orang punya gambaran bukan cuma harum, harum dan baik gitu ya. Dari rumpun al-masmum. Nah, nanti ar-rayhan sendiri bukan sebagai istilah. Itu merupakan sebutan untuk tanaman dari rumpun basil. Maka kalau kita searching misalnya di Google, royhan kok ketemunya rumpun basil, bahkan kemangi pun masuk situ misalnya. Jangan kaget. Dan itu banyak sekali kan sesuatu yang secara bahasa maknanya ini, tapi secara istilah maknanya bisa berbeda lagi. Nah, secara istilah itu royhan itu adalah minyak wangi yang berasal dari bunga dan buah. Bunga dan buah. Nah, sebenarnya juga masuk tanaman ya. Tanaman. Kalau merujuk pada apa yang disampaikan oleh Ibnu Asir, kullu nabatin berarti segala jenis tanaman yang berbau harum. Artinya dengan demikian begini, kalau kita kita mengacu pada takrif, pada definisi bahwa yang dimaksud dengan
Raihan itu ar-raihan adalah minyak wangi tip yang berasal dari bunga maupun buah, maka kita mengalami kesulitan untuk memasukkan idkhir misalnya. Idkhir ini kan jenis tanaman rumput. ya. Iya, Iya. Simbobokon sekhonantus subspesialis leneher. Iya. Kalau pakai kalimatnya Ibnu Athir, ya berarti masuk karena kulunabat. Ya. Iya. Tapi kalau kita menggunakan rumusan tadi bunga dan buah, ini kan nggak masuk. Iya. Karena iya, ini rumputnya serai, tetapi Iya. bukan serai. Rumputnya semacam rumput-rumputan berarti ya, kayak Nanti agak beda. Rumputnya simbobokon. Iya, simbobokon. Kalau serai itu simbobokon citratus, kalau serai wangi itu simbobokon nardus. Lah ini kalau idkhir itu simbobokon sekhonanthus, itu pun masih ada subspesialisnya lagi. Jadi simbobokon sekhonanthus itu bukan idkhir. Simbobokon sekhonanthus subspesialis leneher Barulah disebut itu idkhir. Itu saja Simbobokon sekhonanthus subspesialis leneher yang tumbuh di Mekah di luar tanah haram, berbeda kualitasnya dalam banyak hal itu dengan yang tumbuh di tanah haram. Makanya kadang disebut nih Ustaz idkhir Makki Makki. gitu ya. Makki itu merujuknya pada wilayah haram. Tanah haram Makkah ya. Jadi kalau kita misalnya naik kereta dari Mekah ke dari Mekah ke Madinah, itu kan keretanya itu stasiunnya sudah di luar wilayah haram seingat saya. Kalau di Madinah sudah di luar perbatasan. Ini wilayah haram, berbatasan dengan itu adalah stasiunnya. Nah, kita naik kereta misalnya, ini kan di luar wilayah haram, tapi kan masih Mekah atau masih Madinah. Iya. Kalau di Madinah, ini tidak disebut. Kok misalnya kita ketemu idkhir, itu nggak disebut sebagai idkhir Makki. Jadi agak-agak gimana gitu ya. Jadi idkhir Makki itu eksklusif yang tumbuh di Mekah di wilayah haram. Menariknya kalau di Madinah itu ada juga yang jual idkhir di dekat mana itu Uhud. Uhud di wilayah Uhud. Iya, kalau habis hujan itu kan. Iya, Masya Allah. Iya. Saya setiap kali ke Uhud tuh karena memang dari yang saya pelajari yang banyak itu di kawasan Uhud ya. Selain ada beberapa titik lagi lainnya. Maka setiap kali ke Uhud tuh mata saya nggak tenang tuh. Mana ini idkhir? Cuma belum rezekinya. Tempo hari dalam perjalanan dari Mekah ke Jeddah di bis, tapi sudah bukan wilayah haram, sudah ke arah Jeddah. Kok tengok itu. Tapi kan bisnya melaju kencang ya. Pinginnya untuk bisa nyuting biiznillah kok ya saya itu gegabah menghapus suaranya, ini HP-nya kena ketumpahan air gitu ya. Itu kan sebenarnya nanti bisa di di alih suara ya. Sulih suara, tapi ternyata qadarullah itu terhapus lah. Nah, kemudian nanti misalnya ada lagi wewangian-wewangian yang berasal dari tanaman, tapi bukan dari bunganya dan juga bukan dari buahnya. Bisa dari daunnya, bisa juga dari biji. Biji, misalnya kalau kulitnya buah masuk enggak ya, Ustaz ya? Kategorinya masuk ya. Kalau buahnya itu kulitnya kalau buah. kulitnya kayak jeruk, itu kan ada beberapa jenis jeruk ya yang harum itu ya. Ya, jeruk mandarin itu juga dipakai sebagai minyak wangi, dan nanti ada lagi beberapa lagi lainnya. Jadi yang masyhur misalnya yasmin, melati, kemudian nanti ada lagi sedap malam itu. Ya, tuberose. Atau nanti za'faron. Jangan lupa za'faron itu. Za'faron. Nah, ini za'faron. Ini za'faron. Za'faron. Cukup dilihat aja. Dilumurkan kalau untuk mengakikahi. Ini za'faron tapi sudah ada campurannya ini ya. Iya, ada campurannya. Za'faron malaki ya ini ya. Baunya memang ada yang malaki, ada yang malaki mumtaz. Tapi saya heran yang malaki maupun malaki mumtaz kok ya didatangi semut kecil-kecil. Mungkin semutnya lagi pingin bersemangat.
Nah, itu za'faran. Za'faran termasuk rumpun dari raihan. Apakah ada faedahnya? Sangat kaya faedah, sangat banyak manfaatnya. Yang kita sudah bicarakan sebelumnya. Ingat bahwa tib itu adalah tabi'i, asli dan thayyib. Yang thayyib itu salah satunya di dalamnya terkandung makna memiliki faedah yang banyak, bukan hanya sebagai wewangian saja. Nanti ada lagi yang termasuk raihan, dan itu Masya Allah minyak wangi yang paling disukai oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kalau dari duhan kan ada dua yang paling disukai, dari rumpun ad-duhn, misik dan ambar. Itu Masya Allah, saya cukup suka, bukan cukup suka, sangat suka. Cuma saya masih belum menemukan yang bisa awet untuk saya. Minyak wangi ambar dipakai oleh yang lain bisa tahan 2 hari, saya pakai kok nggak sampai sehari semalam, atau bahkan nggak sampai sehari. Ala kulli hal, baunya memang Masya Allah dan faedahnya banyak. Kalau dari rumpun duhan yang paling disukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 2, yakni tadi misik, misik sama ambar. Maka dari rumpun raihan itu ada 1. Tetapi jangan lupa, selain 1 itu kita menjumpai Nabi itu memakai dalam jumlah banyak itu za'faran. Beliau punya selimut khusus, yang selimut khusus itu dicelup dengan za'faran, berarti nggak cukup untuk mencelup. Ya. Dari amaliyah beliau menunjukkan sebenarnya beliau suka, Ustaz. Iya, sangat menyukai. Karena Ibunda Aisyah kalau datang hak gilirnya kan juga memercikkan sehingga muncul baunya. Menggunakan al-masbuk. Yang al-masbuk itu kerudung yang telah dicelup dengan minyak wangi waros. Nah, waros ini juga raihan, rumpun raihan. Nah, saya belum berhasil mendapatkan keterangan mengenai raihan. Waros. Kalau bahan mentah saya masih bisa menemukan tempat untuk beli. Tetapi kalau berupa minyak wangi waros yang asli saya masih belum ketemu. Lalu yang paling disukai itu apa? Yang paling disukai oleh Nabiullah Muhammad dari rumpun raihan, dari rumpun raihan itu adalah al-fariyah. Al-fariyah. Ini dibahas dalam Masya Allah, Al-Hambali, kitabnya ulama dari Hambali. Ya, dari ini juga beliau dari negeri Syam juga. Masya Allah. Oh, jadi orang ulama dari negeri Syam mazhabnya Hambali. Ya. Masya Allah. Bukan Ibnu Rajab ya? Itu Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, apakah Ibnu Rajab itu ya? Ibnu Rajab. Ini membahas beliau tentang berbagai macam obat-obatan dalam sunnah, dan kemudian di dalamnya disebutkan al-fariyah. Hadisnya dhaif tetapi memiliki syawahid, dan itu dhaifnya bukan disebabkan oleh kecacatan dalam hal akhlak melainkan bahwa perawi itu mengalami taghayyur, perubahan daya ingat di masa di usia-usia tertentu itu. Yang ini Masya Allah, dan ini banyak dibahas oleh para ulama mengenai hal ini. Apa itu al-fariyah tadi? Al-fariyah itu misalnya dalam satu lafaz disebutkan kanat, dalam riwayat yang ini kana, kalau kana berarti ditekankan pada beliaunya, pada Nabiullah Muhammad SAW. Ini kanat berarti ditekankan pada bendanya ya. Kanat yujibuhul fariyah. Bahwa Nabi itu sangat menyukai, beliau itu sangat menyukai al-fariyah. Dalam riwayat yang lain, ini derajatnya hasan. Kalau yang ini, yang ini derajatnya hasan, maka redaksinya agak sedikit berbeda. Yakni kana yujibuhul fariyah. Kalau tadi kanat ditekannya pada al-fariyahnya, ini kana yujibuhul fariyah. Karena itulah walaupun hadis tadi itu tidak mencapai derajat
Masya Allah, saya mohon maaf saya agak silap. Yang tidak mencapai derajat hasan itu, yang tidak mencapai derajat yang kuat itu, tetapi dikuatkan oleh yang lain adalah faedah dari bukan, kalau yang kana yu'jibul fariyah itu hadisnya makbul, dapat diterima, hasan. Tapi bicara faedahnya baru ya. Faedah itu Masya Allah macam-macam. Di antaranya misalnya dikatakan bahwa faedahnya ialah tergantung awalannya. Ada yang misalnya dalam satu hadis disebutkan yazidu fil jima'. Yazidu fil jima'. Yazidu itu apa? Wallahu a'lam, tetapi itu menambah kemanfaatan bagi seorang suami, seorang laki-laki yang menjima istrinya. Dan nanti ada lagi banyak sekali, dan sesungguhnya rumpun raihan ini memang lebih kaya, lebih luas. Iya. Budidayanya lebih mudah. Kalau gaharu itu nanam 10 tahun boleh jadi pohonnya cukup besar. Tapi sebenarnya belum siap dipanen. Belum siap, atau bahkan jangankan begitu, 30 tahun. Tetapi 30 tahun ini hanya dimanja kayak kucing-kucing Persia yang banyak di rumah-rumah orang sekarang itu. Badannya besar tapi nggak berisi. Begitu pula ketika gaharu itu tidak mendapatkan cukup tempaan, tidak ada gesekan, hanya hidup fine-fine saja, baik-baik saja. Gaharu itu walaupun usianya 40 tahun nggak ada isinya. Artinya bukan mengatakan bahwa usia 40 tahun itu mesti nggak ada, tapi bahwa gaharu itu tidak semata-mata sudah besar, tidak semata-mata usianya sekian tahun, melainkan sangat terkait bagaimana dinamika perjalanan hidup gaharu itu. Gaharu yang terluka itu ternyata malah lebih berharga ya. Gaharu yang menghadapi tantangan ya. Tetapi kalau kita bicara itu nanti kita bergeser karena kita bahas tentang raihan. Kalau gaharu harus ada tantangannya, ada luka yang kemudian memunculkan zat penyembuh yang ternyata wangi. Kalau raihan ini nggak perlu, Ustaz ya. Maksudnya dia bisa tumbuh dengan normal dalam jangka waktu yang pendek, bisa kita manfaatkan sebagai tip tadi. Sepanjang yang saya pelajari, ternyata misalnya melati tumbuhnya di tempat yang di situ, atau misalnya tanaman bunga yang lainnya. Kalau tempat situ berlimpah air, sangat subur, bunganya mungkin akan cepat tumbuh dan besar-besar. Tetapi bukan berarti kandungan minyak wanginya tinggi. Kalau kita ingat bahwa proses di antara proses-proses bikin minyak wangi itu kan ada yang harus dikeringkan dulu, ada yang tidak ya. Tetapi yang saya katakan adalah ternyata itu mempengaruhi juga. Hanya saja memang tidak seberat dan tidak seketat dari rumpun duhan. Rumpun duhan ini tadi yang bukan tanaman pun, misalnya rusa. Rusa penghasil misik, dirmas gitu, masdir ya, kebalik-balik masdir, rusa misik, ini ditangkar, hidupnya dicukupi, nggak perlu nggak perlu sibuk nyari makan gitu ya. Iya, maka kualitasnya sangat jauh berbeda. Masya Allah. Ada 7 macam rusa, 1 macam saja tempatnya sama, gunungnya sama, ketinggiannya beda, tantangannya berbeda, kualitas minyak wanginya juga berbeda. Nah, maka disinilah diperlukan orang-orang yang ahli dalam bidang tanaman ini gitu ya. Sehingga menghasilkan minyak wangi yang baik, misalnya dari lavender atau dari sedap Kamboja, kenang, banyak banget kita ya. Iya, dan di sini ada yang dari bunga Kamboja, cuma kita tidak sempat mengeluarkan ya. Tapi pada pokoknya ini memberikan pelajaran betapa semua itu, bahkan yang paling sederhana saja, bunga saja tumbuhnya yang lebih
bermuatan tantangan, itu hasilnya lebih berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu saja di luar kompetensi saya membahas tentang tanaman itu. Yeah. Alhamdulillah. Jadi selain rumpun Tuhan yang untuk mendapatkannya memerlukan waktu, tenaga, dan kalau tidak ya biaya ya yang agak lumayan. Rumpun Raihan ini jauh lebih bersahabat, apalagi di Indonesia. Kita bisa menanam berbagai jenis tanaman, khususnya bebungaan yang harum, dan kita bisa memanfaatkan ketika bunga-bunganya ini panen. Saya ingat cerita Simbah Jenengan kalau pas panen bunga itu bunganya ditaruh di saku, ditaruh di kamar, sehingga baunya sangat harum. Terutama yang kami akrab dulu itu melati, dan ada lagi melati yang besar begitu ya. Apa itu grandula? Jasminum glandiforum. Glandiforum. Ya, Jasminum glandiforum itu kalau bahasa sekarang disebut sebagai Royal Jasmine. Oh, Masya Allah. Ya, Royal Masya ya? Allah. Ningrat. Iya, dan ibu saya biasanya mengkonsumsi langsung. Oh. Itu diambil petik, campur minuman, itu berbeda. Gitu. Allahu Akbar. Mawar juga. Masya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, bagi yang memiliki lahan memadai, silahkan mulai mempertimbangkan menanam jenis-jenis raihan di sekitar rumahnya. Saat berbunga, Masya Allah, menjadikan rumah dan sekitar rumah kita menjadi harum, dan semoga ini menjadi satu di antara cara agar Allah Ta'ala ridho, karena malaikat itu kan suka yang harum-harum. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.